Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Firman. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana sih cara mengerjakan uji kompetensi paket SMK Negeri 3 Bogor versi spesifiknya di materi Cisco Paket Tracer gitu. Sedikit penjelasan bahwa uji kompetensi paket SMK Negeri 3 Bogor itu yang ada di tahun 2022-2023 itu terdiri dari hasil gabungan dari pertama ada paket 4 yang topologinya seperti ini, internet, ada switch yang terhubung ke klien kabel, dan ada access point atau hotspot yang terhubung ke klien wireless, digabungkan dengan ini uji kompetensi dengan tahun yang sama 2022-2023 tapi paket 3. Nah, yang membedakan sih hanya ini. Tambahannya tuh selain ada switch, selain ada access point, dan ada klien-kliennya, tapi ada tambahan web server. Sehingga nantinya tuh jadi dari klien PC atau klien wireless, handphone atau laptop tuh bisa dengan terhubung ke internet ini, terhubung ke jaringan ini tuh nanti bisa mengakses web server yang sudah kita buat di komputer server. Nah, seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Oke, teman-teman. Ini saya sudah berada di aplikasi Cisco Paket Tracer-nya ya. Dan seperti biasa untuk langkah pertama kita siapkan dulu perangkat-perangkat jaringan yang dibutuhkan. Kita pertama siapkan, kita pergi ke One Emulation. Kita siapkan cloud untuk yang nantinya berfungsi sebagai jaringan internet. Ini saya besarkan saja. Ini cloud taruh di sini. Selanjutnya kita ke ini device. Kita ini tambahkan server. Lalu kita ke menu router, pilih router 2911. Taruh di sini. Lalu setelah router ada, kita pergi ke switch untuk ini ya. Untuk nantinya dihubungkan ke klien kabel. Switch yang ini aja, Bang PTT. Terus ke wireless, kita pilih yang ini, point yang WRT300NN, wireless router, yang nantinya akan dihubungkan ke klien wireless. Tip seperti ini. Lalu kita tambahkan sisanya PC atau laptop bebas, PC, terus smartphone yang nantinya akan terhubung ke sini, ke wireless. PC ya ke ini, hanya kabelnya ke switch. Tip seperti ini untuk perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya untuk kabel-kabelnya, tapi sebelum masuk ke situ kita masuk dulu nih ke routernya. Kita matikan routernya, lalu tambahkan modul baru yang namanya tuh HWIC 4ESW untuk menambah jumlah port yang ada pada router. Sip, kalau udah kita nyalakan lagi routernya, baru kita keluar dan kita bisa mulai melakukan pemasangan kabel. Supaya memudahkan ya, kita ini nih, kita start pemasangan kabelnya. Kita pakai yang cross dari server ke router. Server ke router harus pakai ini kabel cross ya. 0, kita pilih yang 0/0 dulu ya. Sip, dari sini ke sini. Terus kita pakai kabel strike sekarang. Kita pilih yang dari sini langsung lompat ke switch. Dari switch ininya F01 aja. Pilih yang tadi 0/0, sekarang gigabit 0/1. Nah, sip. Dari sini baru kita lompat ke wireless. Kita pakainya yang kabel cross ya. Kabel cross ininya yang internet. Terus hubungkan ke router gigabit Ethernet 0/2. Terakhir ini kita pakai strike dari router yang 0/3/0 hubungkan ke Ethernet 6. Dan ya untuk PC atau laptop bisa langsung hubungkan ke switch. Supaya memudahkan kita pakai ini ya, pakai tulisan deh. Ntar saya buat dulu tulisannya. Oke, sip, seperti ini ya tulisannya. Jadi untuk yang ke server itu gigabit Ethernet 0/0, untuk ke switch 0/1 fasternetnya, dan untuk ini ke sini 0/2 untuk interface-nya, dan untuk ke cloud ke internet FA 0/3/0. Sip.
Setelah itu kita bisa langsung ke router, kita konfigurasi IP-nya. Kita pertama konfigurasi yang ini dulu, yang paling atas, gigabit Ethernet 0/0, yaitu yang terhubung ke ini ya, ke server VT. Coba kita on-kan dulu. Apakah benar? Oke, nyalanya yang ini benar. Kita konfigurasikan. IP-nya bebas sebenarnya, tapi prinsipnya tuh IP yang dikonfigurasikan di sini tuh nantinya akan dijadikan sebagai gateway di di perangkat yang nantinya akan terhubung di jaringan kabel ini gitu. Contohnya nih, kita masukkan gateway-nya yang mudah aja, 10.1 sampai bisa gini. Nah, nantinya di server ini tuh 3 oktat pertamanya tuh ya harus berkaitan dengan ini. Dan nantinya kalau ada perintah untuk setting gateway, ya setting gateway-nya ya harus yang ini gitu. Sip. Ini yang 0/0 udah. Pindah ke 0/1. 0/1 tuh yang ini ya. Kita on kan. Benar? Oke, benar yang ini. Kita setting. Kalau tadi kan oktat ketiganya 10, oktat ketiganya 10. Sekarang kita kasih 20 aja. 1. Ingat ya, ini untuk gateway untuk area sini. Sip. 1 untuk 0/1. Terus kita pindah 0/2. Terakhir untuk wireless ya, kita nyalakan dan kita setting gateway-nya menjadi 30.1 29.0. Oke, udah itu aja. Kita bisa ini ya, kita tulis lagi deh biar gak bingung. Nah, seperti ini ya. Yang kehubung ke sini tuh gateway-nya area 10.1, yang ke sini 20.1, yang sini 30.1. Nah, sebenarnya sih ini berlaku juga ya buat semua IP manapun, mau IP kelas berapa gitu. Yang pasti IP yang di setting di router ini tuh IP yang nantinya tuh akan dijadikan sebagai gateway di perangkat ini, dan ini. Itulah. Langsung coba ya. Setelah kita setting untuk gateway-gateway-nya, baru kita bisa mulai masuk konfigurasi. Kita pertama config yang server dulu aja ya. Konfigurasi yang server, kita bisa langsung ke, karena ada di server, kita baiknya kita langsung setting DNS-nya aja kali ya. Kita ke DNS, kita masukin nama untuk DNS-nya mau apa. Contohnya ujicom.com aja deh. ujicom.com untuk address-nya 8.168, oktat ketiganya ini ya 10.1.10. Ininya karena satunya udah kepake, berarti kita pakai yang 2 untuk oktat terakhir. Sip. Ini namanya ujicom.com, address-nya kayak gini. Jangan lupa DNS service-nya on kan. Kalau udah bisa di add. Nah, sip, kita cek. Oke, udah ada ya sulit 2. Dan ini mungkin opsional ya buat teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman mau edit website kayak gimana, teman-teman bisa ke HTTP, terus kita bisa di ini nih, index.html bisa diedit. Nah, ini nih. Tinggal edit aja nih codingannya mau kayak gimana. Misalnya Cisco Packet Tracer ini awalnya kayak gini, diubah menjadi uji kompetensi. Nah, kayak gini. Ya, ini mah tergantung preferensi masing-masing lah. Kalau udah bisa di-save, yes. Oke. Kalau udah, kita bisa masuk ke desktop. Di desktop kita setting IP-nya secara statis, IP address-nya. Set, oktat ketiganya 10 ya. 10.2. 55 ini samakannya dengan IP DNS 55. Default gateway-nya berapa tadi? 92.168.10.1. Oke, 10.1 DNS servernya. Nah, di DNS server ini teman-teman masukin alamat DNS yang tadi sudah teman-teman setting. Tadi itu 10.2 ya. Jadi ya harus dimasukinnya yang di 10.2. Sip. Kita cek lagi nih. DNS-nya 10.2 bener nggak? Oke, benar. Sip, udah sih itu aja untuk yang server konfigurasinya. Oke, habis ke server kita langsung ke ini aja ya, ke wirelessnya kita setting di sini ke yang 30.1. Kita masuk ke wirelessnya, terus kita settingnya di GUI aja deh. Di GUI langkah pertama kita ke tab setup ya. Di tab setup ini yang awalnya automatic configuration kita ubah jadi static IP. Nah, kita ubah internet IP-nya jadi 3 oktat pertamanya tuh sama kayak gateway ini ya, 30 titik berapa nih, 2.
subnet mesh-nya masukin. Default gateway-nya juga masukin ya, yang Indo. 30.1. Sip, DNS-nya masukin DNS yang tadi udah kita setting. 8.30 maaf 10 10.2 gini ya. Oke, ini yang di atas, terus kita scroll dikit ke bawah, scroll. Nah, ini opsional sebenarnya, tapi ya saya ubah aja deh jadi 20. Kita samain aja sama yang ini, daerah yang sini ya, yang G01. Ini setting jadi .1. Terus ini jumlah maksimum ininya kita setting jadi 100 aja ya, 100. Dan ini nih yang pentingnya ya, ini interface-nya agak gimana-gimana gitu ya, tapi ya semoga teman-teman paham. Di yang paling bawah ini sebelum di save, teman-teman bisa lihat di sini ada static DNS. Ini bisa diubah ya, jadi DNS yang tadi udah kita setting 10.2. nah kayak gini. Kalau udah bisa di save. Oke, selanjutnya kita bisa ke tab wireless. Nah, ini network name-nya bisa diubah nih. Network name tuh istilahnya SSID lah, bisa diubah jadi bebas lah namanya, bisa Ujicom, tapi harap teman-teman ingat ininya. Sip. Ininya auto aja. Kalau udah diubah baru save setting. Sip. Maka kalau udah ininya diubah, otomatis jaringan yang awalnya ada tuh jadi hilang. Cara memulihkannya gimana? Simple. Kita bisa ke menu config, terus di wireless ini SSID-nya tinggal masukkan SSID dengan nama yang sama seperti yang tadi. Sip, masukin. Tak lama kemudian nanti bakal muncul lah. Nah, kan bener. Sip, kalau udah muncul kita ke menu desktop, ke IP configuration. Ininya bisa ke static dan kita ubah lagi jadi DHCP. Kita tunggu, kita request, dan oke, successful. Kita bisa lihat nih DNS servernya sesuai ya sama yang DNS yang kita punya, dan IP address-nya 3 oktat pertamanya 20, betul, gateway-nya 21. Oke, sip. Kita juga bisa langsung coba nih ke web browser, terus kita masukkan DNS yang tadi sudah kita setting. Apa tadi itu? Ujicom ya, ujicom.com. Kita coba apakah masuk atau enggak. Go. Oke, ini lumayan lama, jadi kita tunggu aja ya. Sambil nunggu kita setting konfigurasi yang lain, yaitu di PC. Di PC kita masuk ke menu desktop, terus kita setting IP configuration-nya di static, dan untuk IP-nya 3 oktat pertamanya atur ya sesuai jalur ini 20.2. Subnet mesh-nya segini, gateway-nya 20.1. server, masukin DNS yang sama yang tadi. Oke, kalau udah bisa langsung close aja. Sama, kita juga bisa langsung uji coba. Ya, langkah-langkahnya mah cuma segitu aja. Jadi bisa langsung kita uji coba apakah di web browser ini bisa tersambung gitu ke web server. Coba masukin domainnya ujicom.com. Go. Oke, masuk ya, alhamdulillah. Ini juga tadi udah sempat kita edit Ujicom TSML di Bogor. Di PC udah bisa ngakses ini ya web servernya. Tapi coba kita lihat di smartphone. Oh, ternyata loadingnya udah beres, dan alhamdulillah kita berhasil masuk ke web browser yang ada di web server ini. Alhamdulillah. Ya, begitulah bagaimana cara saya melakukan konfigurasi web server di Cisco Packet Tracer. Seperti yang tadi dilihat ya, dari smartphone ataupun dari PC itu bisa mengakses ke web server yang berada di satu jaringan ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.